Sahabat hati bunda di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Oci, ditemani dengan Bang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buncit Channel dalam podcast yang akan ditayangkan setiap malam Jumat, yaitu Menembus Dua Dimensi Alam, yaitu alam nyata dan alam goib. Jadi Bang Mus ini adalah penggiat supranatural. Supranatural itu adalah kemampuan seseorang yang dimiliki seseorang untuk berinteraksi dengan dimensi lain di luar dimensi kita, di luar dimensi manusia, yaitu alam goib ya. Alam goib. Nah, seperti hari ini kita akan bahas tentang pesugihan ya, karena ini ada permintaan juga, jadi kita bahas lagi tentang pesugihan. Kan pesugihan itu banyak banget. Nah sekarang ini pesugihannya yang agak melalui makam keramat. Iya. Yang aneh itu makam keramat tapi dipakai untuk pesugihan. Jadi ini Bang Mus, ini ada satu makam keramat, yaitu makam Eyang Dorobei. Ya ini di daerah Jawa Timur. Dorobei ini adalah salah satu tokoh besar pada masa kerajaan Majapahit. Jadi bayangkan aja, tokoh besar loh. Konon beliau adalah seorang pangeran yang katanya diusir karena menentang raja, dianggap telah berbuat kesalahan. Namun berjalannya waktu, ketika meninggal, makam itu menjadi makam keramat. Jadi banyak orang yang datang untuk ziarah, untuk mendapatkan karomahnya. Jadi beliau telah dikenal sebagai sosok atau yang penguasa wilayah setempat. Jadi roh penguasa setempat. Iya, dan yang itu roh ya, roh halus, dan yang itu adalah roh halus penguasa wilayah setempat. Dan itu katanya ada semacam tanda berbentuk batu ya di situ. Yaitu ciri. Nah, yang menarik di sini, makam keramat, orang datang untuk mendapatkan karomah, tapi di satu sisi lain banyak juga yang datang ke situ untuk melakukan pesugihan. Tentu saja kan pesugihan ini kita kenal usaha untuk mencari kekayaan tanpa kerja keras kan. Betul. Nah ini yang dilakukan melalui makam keramat Dorobei ini. Jadi yang saya bingung Bang, ini tokoh besar, otomatis tokoh besar ini identik dengan sosok karismatik. Betul. Apalagi beliau menjadi danyang, roh halus penjaga yang melindungi ya, pelindung. Nah ini, tapi kenapa bisa menjadi tempat pesugihan? Nah bukan itu saja Bang, sebelum kita bahas yang menarik, kenapa Bunda angkat pesugihan Dorobei ini, karena minta tumbalnya itu luar biasa. Jadi tumbalnya itu yang diminta adalah istrinya sendiri yang sedang hamil tua, harus diserahkan setiap tahun. Nah itu coba, itu yang bikin ini seram, dan ini seram banget itu. Ini kisah nyata. Nanti seperti biasa sumbernya akan ditulis di kolom deskripsi ya. Jadi ini kisah nyata Bang. Nah yang saya mau tanyakan, yang kita akan bahas nih Bang Mus, makam keramat loh, orang datang ke situ mengharapkan karomah. Tapi kenapa jadi terkenal sebagai tempat pesugihan? Ini biasanya kan kalau makan keramat kan bagus. Ada yang jeleknya itu 1 kilo dari makam yang bagus itu. Tapi ini makam keramatnya yang dijadiin pesugihannya. Nah itu gini. Sebetulnya ini sudah salah kaprah orang dan tertipu dengan hal-hal bujuk rayu bangsa-bangsa iblis gitu. Bangsa jin, bangsa siluman gitu. Ya, itulah bujuk rayunya itu manis sekali. Dengan ujung-ujungnya dia bisa memutar balikan fakta gitu nantinya. Nah, sekarang hubungannya dengan, betul itu yang memberikan petunjuk untuk melakukan ya, untuk melaksanakan perjanjian pesugihan itu Eyang Dorobei sendiri? Bukan.
Eyang Dorobei itu sebenarnya bagus, baik, gitu. Yang nggak baiknya ini ada semacam roh ataupun bangsa jin, bangsa siluman yang menyerupai, memakai nama. Jadi Gitu. maksudnya Abang mungkin siluman atau jin jahat yang memanfaatkan nama baiknya. Jadi sebetulnya bukan Dorobei-nya. Bukan. Jadi manusia-manusia yang datang sana sebetulnya terjebak ya. Tertipu dan Tertipu terjebak, ya. gitu. Ya, katanya mereka bahkan yang sudah melakukan perjanjian goib itu, Bang, mereka bersedia karena mereka merasa bahwa istri yang diserahkannya itu kelak akan menjadi dayangnya Dorobei, karena kan Dorobei ini pangeran loh. Betul. Pangeran, salah satu pangeran di masa kerajaan Majapahit. Nah, dan bayi yang sedang dikandung oleh istrinya kelak akan dijadikan anak angkatnya Dorobei. Nah. Jadi makanya mereka merasa tidak keberatan memberikan tumbal itu. Itulah. Tapi ternyata menipu itu ya. Itu kata-kata manis itulah sebetulnya. Sebetulnya itu ibarat kata-kata seloka. Seloka. Iya, jadi ibaratnya sebagai seloka itu kata-kata manis Menyesatkan. menyesatkan yang tidak sesuai dengan fakta kenyataannya nantinya kemudian hari, gitu. Gitu. Nah ini kan Bang, sebelum lebih jauh, ini kan pelaku ritualnya ya. Sebut saja namanya, bukan nama sebenarnya nih, Agus gitu. Adik kakak nih berdua. Ingin berubah hidupnya gitu. Betul. Kan, biasalah ingin kaya gitu. Lalu setelah mencari informasi ke sana sini, dipilihlah makam karomah ini karena dianggapnya makam karomah loh. Iya. Jadi ini bukan hal yang buruk gitu. Betul. Dipikirnya karena dia di balik sebuah makam keramat gitu. Jadi makanya dia ambil keputusan untuk pergi ke sana. Namun ternyata yang ketika ya biasa ada pengantar ya. Betul. Pengantarnya. Mungkin ada kuncen. Ya, atau setelah apa. melakukan ritual khusus, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju makamnya. Memang konon katanya suka ada penampakan itu seorang laki-laki gagah memakai belangkon hitam, lalu memakai baju Jawa lurik hitam juga, lalu pakai kain jarik garis-garis Jawa gitu, jarik Jawa. Nah itu memang katanya itu sosok dari Dorobei. Betul. Tapi saat si pelaku ini datang, Agus ini, yang muncul bukan sosok Dorobei, malah sosok kayak makhluk besar. Itu betul-betul menyeramkan, rambutnya cak-cakan, terus giginya bertaring, matanya melotot, ya kayak genderuwo tapi lebih serem mungkin ya. Itu munculnya kayak seperti itu, dia hampir saja lari, nggak kuat, tapi karena dia sudah nekat, akhirnya dia teruskan gitu. Nah setelah ditanya, ya biasa akhirnya terjadi transaksi goib ya Bang ya. Akhirnya disepakatilah sanggup gitu kan. Akhirnya jadi ya itu tumbalnya istrinya. Dan si Agus ini konon Bang, ketika istrinya memang jadi kaya, hidupnya berubah. Istrinya hamil tua. Ternyata tiba-tiba istrinya meninggal dalam keadaan kondisi menggenas. Maaf, kameranya tiba-tiba mati. Tapi nggak apa-apa, Bunda jelaskan ya. Bunda lanjut. Jadi begini, pelaku pesugihan ketika istrinya yang sedang hamil meninggal dunia karena dijadikan tumbal pesugihan, nanti dia akan menikah lagi. Dan istri barunya hamil akan dijadikan lagi tumbal pesugihan. Dia akan melakukan itu terus-menerus. Jadi pesugihan itu semuanya selalu berhubungan dengan nyawa. Dengan nyawa, jadi tumbalnya selalu nyawa. Selalu nyawa gitu. Karena sistemnya kayak sistem jual beli orang dagang. Lu jual nyawa gitu, saya beli gitu. Saya beli, gitu, jual beli sistemnya begitu. Lu mau kekayaan, aku mau nyawa. Nah sekarang nyawa siapa? Yang kalau mau
mau dijual. Nah saya yang beli, gitu kata setan mah. Iya, Bang. Ada nggak sih pesugihan tapi yang nggak minta tumbal nyawa misalnya? Ada nggak? Sebetulnya pesugihan itu pasti ada hubungannya dengan nyawa. Tapi ada pesugihan yang tidak menumbalkan orang lain. Ada. Maksudnya? Yang menjual nyawa diri sendiri. Menjual nyawa diri sendiri. Jadi dengan waktu berapa tahun diri kita itu akan diambil. Jadi bukan orang lain. Oh jadi pelaku pesugihan itu melakukan perjanjian berapa tahun akan diberi kekayaan, tapi nanti tumbalnya diri sendiri. Betul, akan diambil di sana menjadi batu penunggu gunung. Menjadi batu penunggu gunung. Iya, rohnya itu akan disiksa di sana, disuruh dipekerjakan. Raganya dijadi batu. Astagfirullah. Tapi batu itu kalau dipotel sedikit keluar darah. Batu itu kalau itu di daerah mana, Bang? Di daerah Cirebon. Di daerah Cirebon ya. Daerah-daerah Cilimus. Cilimus, tapi nggak usah disebutin tempatnya ya. Iya. Tapi itu memang nyata ada ya. Ada. Aduh. Gitu. Macam-macam aja ya. Di gunung. Jadi itu nanti orang tersebut kalau sudah waktunya akan jadi batu kan? Iya. Ruhnya disiksa. Jadi ruhnya itu akan dipekerjakan nanti di dunia mereka, di alam mereka ya. Betul. Jadi kebalik ya. Waktu di dunia mereka yang bantu, tapi setelah orang ini waktunya berbalik, orang ini yang membantu mereka jadi pekerjakan. Menjadi batu, terus kata abang tadi batunya kalau dipocel atau dipukul keluar darah. Betul, keluar darahnya. Ih, kok kayak hidup sih? Memang hidup tapi mati tapi hidup. Ya Allah, kasihan banget. Itu bentuknya kayak bentuk bulat gitu, batu aja. Bentuk manusia. Bentuk manusia. Gitu, bentuk orang. Orang itu yang mencari pesugihan, misalnya kayak kita. Ya wajahnya tingginya ya kita. Serem banget Jadi cuma dibentuk, dirubah kita ini jadi batu. Tapi kalau udah waktunya, itu batu itu akan hancur. Jadi tanah, berbau dengan tanah dan hilang gitu kalau udah waktunya. Misalnya kita perjanjian, yang nentuin di sono, bangsa silumannya. Serem. Gitu, misalnya kayak Bunda mau apa hasilnya? Oh saya pengen kaya. Ya udah, dia lihat kan, masa Bunda nih kira-kira umurnya berapa tahun lagi selama di dunia ini. Dia tahu. Bisa tahu ya. Oh Bunda ini kira-kira umurnya itu 20 tahun. Gitu. Tapi kalau lama umurnya di dunia, kita semakin gede dapatnya. Karena kan lebih panjang. Oh jadi kalau umurnya lebih panjang si manusia itu harta yang didapat lebih besar. Betul, gitu. Oh begitu, Bang. Kok mau ya dia jadi menumbalkan dirinya? Ya mungkin karena pikirannya sudah sesat, sudah buntu, sudah gelap mata, gitu. Karena udah pusing. Dia pengen bahagiain keluarganya juga. Pengen ngebahagiain keluarganya juga bisa, gitu. Hidup susah, pengen bahagiain keluarga, dia pikir hanya beberapa tahun, ya kekayaan, akhirnya dia ngorbanin dirinya. Betul. Ya, hanya pengen bahagiakan keluarga. Makanya kalau Bunda hidup di dunia ini kira-kira 20 tahun lagi, dikasih batas itu setengahnya, 10 tahun, Mbak. Gitu. Nyawa Bunda dibeli sama dia dengan segini gitu. Nanti setelah 10 tahun Mbak Bunda diambil, hilang aja di rumah tuh. Kan masih 10 tahun ini. Iya. Nah, sisanya itu ya untuk dipekerjakan itu. Nah, jadi dia membeli 10 tahun. Jadi hilang aja gitu. Hilang. Ya. Nah, jadi itu setelah hilang gitu mereka dibawa jadi batu. Iya, di sana jadi apa? Sebelum kalau kan udah ada perjanjiannya. Pan kalau misalnya dia datang ke gunung itu, perjanjian nih. Gimana kalau udah oke, mau perjanjiannya, itu dia pulangnya tuh akan diantar. Iya, diantar sama siapa? Sama penghuni itu. Dengan pakai kendaraan yang berbentuk mobil mewah, seperti kayak Mercy apa. Orang umum tahu
pada dasar malam-malam tuh ada Oh, mobil. jadi ada lampunya kelihatan malam-malam Ya, turun. tapi nggak ada jalan gitu. Sebetulnya nggak ada jalan. Nggak ada Tapi jalan. orang melihat kayak ada mobil turun. Betul. Nah, itu sedang mengantar pelaku pesugihan yang sudah Disetujui. disetujui. Iya. Ya, Jadi tahu-tahu udah nyampe aja ke rumah. itu kadang-kadang yang goib itu kita Nggak masuk akal. nggak masuk akal ya. Gitu. Tapi sampai sekarang juga ada. Buktinya juga ada di gunung itu. Masih ada ya di gunung itu ya. Banyak patung-patung orang yang lagi berdiri, yang lagi nangis. Ada sih supil batunya itu sih. Kasihan, Air ya. mata itu jadi batu sih Jadi ada. abang tadi bilang raganya jadi batu, Hmm. ruhnya disiksa di Betul. alam iblis itu ya, di Kalau alam sudah siluman. perjanjian itu sudah selesai, itu batu ini hancur. Oh. Jadi tanah hilang lagi. Kalau perjanjiannya sudah Iya, selesai. nah rohnya itu balik lagi ke asalnya. Gitu. Aduh, serem juga ya. Pesugihan macam-macam. Kalau kita bicara pesugihan pasti nggak ada habisnya karena banyak banget pesugihan ini nanti kita bahas satu-satu Nggak ya. bakalan Nggak akan habis ya. Karena- Sesuai perjanjian dengan si makhluk goibnya juga. Jadi macam-macam, ada pesugihan pocong, ada pesugihan ini dan sebagainya. Aduh, nggak ada Tapi habisnya. semuanya itu kan tergantung manusianya. Iya. Kalau manusianya nggak mau, nggak mungkin ada. Iya, itu permintaan manusia ya. Iya. Dimanfaatkan oleh setan nih. Nah. Kebenaran manusia lemah iman. Nah, Saya itu. manfaatkan nih. Berhasil nih saya nih. Lihat nih keberhasilan Nah. saya. Mereka Bangga. bangga. Nah, kalian masih mau melakukan pesugihan tuh? Tadi Bang Mus cerita. Ya siap-siap aja menanggung resikonya karena biar bagaimanapun harta yang didapat dengan cara yang tidak benar itu udah pasti resikonya akan kita tanggung ya, kita Dan di sendiri dunia ya. ini tidak ada manusia tuh haknya untuk memiliki. Tuh. Gitu. Ngapain gitu geda-geda harta gitu. Mati nggak dibawa. Iya, tuh. Gitu. Mati juga nggak dibawa. Jadi lebih baik kita mencari Yang halal. yang halal meskipun sedikit tapi berkah. Langgeng. Kayak air ledeng. Walaupun kecil tapi Tuh, bagus. bermanfaat. Bagus banget ya, kayak air ledeng kecil mengalir tapi bermanfaat ya. Alhamdulillah ya Bang. Jadi terima kasih nih Bang Mus waktunya, kita jangan bosan menemani Insya Allah yang permintaan ini subscriber nih. Ya, selagi saya masih pengalaman Iya. saya itu masih ada manfaatnya untuk menyadarkan umat Iya, Allah, mengingatkan ya. ya, mengingatkan, ya saya akan berbagi. Iya, berbagi Gitu. dan berbagi pengalaman juga Berbagi sekedar mengingatkan. gitu. Jadi kita harapan kita semoga channel ini juga selain menjadi hiburan, ini hiburannya bukan hiburan sekedar hiburan. Ini nyata dan ini betul-betul terjadi di alam modern, di Sekarang. zaman modern seperti ini. Jadi ini adalah pembelajaran. Gitu. Siapa ya? Jadi ini adalah pembelajaran. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan salah jalan. Jangan sampai salah jalan. Hmm. Tetap kita harus yakin kepada kekuasaan Allah atas bantuan Allah. Ya Bang ya? Betul. Semoga kita masuk ke golongan orang-orang yang selalu bersyukur ya Bang. Betul, gitu. Jangan mencari lebih. Jangan Tapi mencari- carilah cukup. Kalau lebih serakah. Kebanyakannya kalau orang mencari lebih, oh segini, dikit amat ya. Gak puas ya. Ya puas. Tapi kalau dapatnya gede, jumpetin ketawa-tawa. Tapi dapat sedikit merengut gitu. Jadi harus bersyukur tetap ya Nah, apapun yang kalau didapat kita ya. cari cukup kan alhamdulillah wa syukurillah, ini buat ini buat ini, bisa ngebagi Berkah jadi buat semua berkah ya. gitu. Nah. Seru ya podcast hari ini. Makasih sudah mengikuti podcast kita, ngobrol santai tentang pesugihan, tentang dua dimensi alam, alam goib dan alam nyata.
supaya bundanya semangat, Bang Mus juga semangat, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya, juga ke saudara-saudaranya, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita kita yang lainnya, ya. Betul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.